Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorongo. Pada kesempatan ini, kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam sayuran di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik. Nah, pada kesempatan ini, saya ingin memberikan tips cara berakuaponik lele dan kangkung dengan biaya murah. Nah, jadi hanya dengan Rp20.000 kita sudah bisa berbudidaya lele dan menanam kangkung di pekarangan rumah yang sempit. Nah, caranya seperti apa? Penasaran? Yuk kita lihat langsung. Oke semuanya, jadi untuk berbudidaya lele dan menanam kangkung di pekarangan rumah dengan lahan yang terbatas atau sempit dapat dilakukan dengan menerapkan budidaya aquaponik budik damber atau budidaya ikan dalam ember. Nah, di mana penerapan ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2016 oleh Bapak Juli Nursandi, dosen budidaya perikanan di Politeknik Negeri Lampung. Nah, sekarang saya akan menerapkannya atau mempraktikannya cara membuat budidaya aquaponik budik damber ini dengan biaya yang murah, hanya dengan Rp20.000. Nah, jadi uang Rp20.000 ini untuk membeli pakan, ya, pakan lele, benih lele, dan benih kangkung. Nah, sementara sisanya kita akan manfaatkan barang-barang yang ada di rumah dan yang ada di sekitar rumah kita. Nah, apa saja? Sekarang saya akan sebutkan satu persatu bahan-bahannya. Yuk. Nah, ini ya, biaya Rp20.000 digunakan pertama untuk membeli benih lele ukuran 9-12 cm sebanyak 10 ekor. Harga per ekornya Rp1.000. Jadi total Rp10.000. Nah, ini yang pertama ya, 10.000. Terus yang kedua yaitu untuk membeli benih kangkung. Nah, ini benih kangkung bisa dibeli secara eceran ya. Banyak ya di Facebook dijual. Harga per kantong plastik kecil ini harganya Rp2.000. Nah, ini satu kantong plastik ini saja. Ini bisa untuk penanaman beberapa kali. Dan ini yang akan kita tanam ya. Nah, ini sudah direndam selama 2 hari. Sudah muncul kecambahnya ya. Jadi tinggal menanam. Nah, jadi ini Rp2.000 sama tadi Rp10.000 ya, benih lele jadi Rp12.000. Dan yang ketiganya yaitu untuk membeli pakan lele. Nah, ini yang saya gunakan pakan lelenya yaitu pelet ya atau pakan terapung jenis 781-1. Ini belinya sebanyak setengah kilo, harganya Rp8.000. Nah, jadi total semuanya ya yang kita beli yaitu Rp20.000 untuk membeli pakan, terus benih lele dan benih kangkung. Jadi totalnya Rp20.000. Nah, sementara untuk bahan-bahan yang kita butuhkan, yang bisa kita manfaatkan ya di rumah, diantaranya ini yang pertama yaitu ember bekas ya. Ya, ini ember bekas cat yang kebetulan ada di rumah saya, jadi bisa dipergunakan. Nah, ini kapasitasnya 20 liter air. Nah, ini cocok ya untuk berbudidaya lele dengan kapasitas 10 ekor. Terus yang kedua yaitu kita bisa memanfaatkan ini ya, garam dapur yang ada di rumah. Nah, ini garam dapur fungsinya yaitu untuk menstabilkan pH air kolam dan juga cocok untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membahayakan pertumbuhan lele. Di antaranya ya
untuk menghambat pertumbuhan jamur dan parasit ya. Nah, sebenarnya sih yang dianjurkan yaitu garam korosok, tapi menggunakan garam dapur juga bisa. Nah, ini saya menggunakan sebanyak setengah sendok makan. Nah, yang ini yang sudah dilarutkan, jadi nanti yang ini yang akan saya pakai. Nah, yang berikutnya ini ya yang bisa dimanfaatkan yaitu kabel telepon bekas. Nah, ini seperti ini ya kabelnya, nanti kita kelupas bagian kulitnya dan diambil kawatnya saja. Nah, ini fungsinya untuk mencantelkan pot media tanam kangkung ke ember kolam lele. Nah, jadi dibutuhkan 10 buah, masing-masing panjangnya 10 cm. Jadi 8 buah nanti untuk mencantelkan pot media tanam kangkung, dan yang 2 nanti untuk mencantelkan penutup kolam lelenya. Nanti yang terbuat dari kardus ya. Nah, jadi itu ya. Nah, ini berikutnya ya yang bisa kita manfaatkan yaitu pecahan genting. Nah, ini banyak ya di sekitar rumah kita. Ini bisa kita manfaatkan untuk media tanam kangkung. Nah, dari genting ini kita pecahkan sampai seukuran sebesar ini ya. Ini sekitar seukuran dadu ya. Nah, sebesar gini ya. Nah, nanti ini untuk penanaman di 8 media tanam. Nah, ini berikutnya yang bisa dimanfaatkan yaitu gelas plastik bekas minuman. Nah, ini gelas plastik bekas minuman ini banyak ya di tempat-tempat sampah, di toko makanan biasanya ya. Nah, ini butuhnya sebanyak 8 buah yang nanti akan kita lubangin seperti ini. Ini untuk media tanam kangkung. Dan yang terakhir ya, ini yang bisa kita manfaatkan yaitu kardus bekas. Nah, ini kardus bekas ini nanti fungsinya untuk penutup kolam lele. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini ya, yang kita buat ya dari bahan kardus ini ya. Nah, ini fungsinya ya, kardus bekas ini untuk penutup kolam lele agar lele tidak pada loncat. Nah, biasanya kalau awal-awal tebar ya, itu lele biasanya suka pada loncat karena masih stres, masih menyesuaikan dengan kondisi air kolam yang baru. Nah, jadi dibutuhkan penutupnya dari kardus bekas ini. Oke, selesai ya. Itu bahan-bahannya. Sementara alat-alat yang dibutuhkan untuk proses pembuatan ini yaitu, nah ini yang pertama yaitu peso cutter ya. Nanti untuk memotong atau mengelupas kulit kawat telepon bekas ya. Nah, ini pakai cutter nanti. Terus ini gunting ya, ini gunting untuk memotong kardus bekas ya, untuk penutup kolam lele. Dan yang terakhir yaitu tang dan paku bekas. Nah, paku seukuran ini ya. Nah, ini fungsinya untuk melubangi gelas plastik untuk media tanam kangkung. Nah, jadi kita lubanginya dengan cara pakunya ini dijepit ya, terus dipanaskan di kompor. Setelah itu nanti buat melubangi gelas plastik bekas ini untuk media tanam kangkung. Nah, jadi ini nanti dipanaskan dulu ya, lalu kita buat lubang-lubang untuk masuknya nanti air ke media tanam kangkung. Jadi dilubanginya seperti ini ya, tapi terlebih dahulu dipanaskan dulu ya. Nah, ini ya, terus buat melubangi ini. Nah, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan aquaponik budik dambernya ya. Jadi pertama
saya akan melubangi ember bekasnya. Jadi buat mencantelkan media tanam kangkungnya ya, atau gelas plastiknya. Jadi kita akan melubangi ya di bagian bibir ember bekasnya. Nah, jadi di bagian bibir embernya ini kita akan lubangi. Jadi untuk satu media tanam akan dilubangi 2 lubang, nah, masing-masing. Jadi semuanya ada 16 lubang ya, plus ya 2 lubang ini ya, 2 lubang untuk nanti mengaitkan penutup kolam lelenya yang terbuat dari kardus bekas. Oke ya, ini jadi prosesnya itu seperti ini. Nah, jadi kita lubanginya itu seperti ini ya. Kita panaskan terlebih dahulu, nanti kita lubanginya dengan menggunakan paku bekas. Nah, setelah proses melubangi ember selesai, kita lanjutkan untuk membuat lubang di gelas plastik untuk media tanam kangkungnya. Nah, jadi kita akan lubangi ya. Jadi di bagian bawahnya itu sesuai selera ya, terserah mau dilubanginya berapa lubang ya, itu terserah. Dan nanti kita lubangi di bagian bibirnya ya, jadi di bagian atasnya 2 lubang untuk mencantelkan nanti dipasang kawat dan dicantelkan ke ember kolam lelenya. Nah, jadi ini 8 ini ya, 8 gelas plastik ini nanti akan dipasang kawat seperti ini ya, dipasang kawat seperti ini, baru dicantelkan ke ember kolam lelenya. Nah, setelah selesai pemasangan kawatnya ya di gelas plastik, dilanjutkan dengan pengisian gelas plastik media tanamnya ini dengan genting ya, dengan pecahan genting yang sudah kita hancurkan seukuran dadu. Nah, jadi ini untuk media tanam kangkungnya. Nah, baru kita pasang ke kolam lele ember bekasnya. Jadi sekarang kita akan langsung proses pemasangan. Sekarang kita akan pasangkan ya media tanam kangkungnya ya. Ini gelas plastik yang sudah diisi pecahan genting dan yang sudah diberi kawat. Nah, jadi semuanya ada 8 gelas plastik ya. Dan sekarang saya akan pasang ke ember yang sudah dilubangi. Nah, jadi pemasangannya seperti ini. Nah, kita masukkan ke sini. Set. Nah, cukup. Ini 2. Nah, ini kalau bisa bibir ininya ya berada di atas bibir embernya. Nah, ini yang terakhir ya. Gelas plastik yang terakhir, yang terakhir. Ini yang terakhir.
Oke, selesai ya. Ini pemasangan pot media tanam kangkungnya. Dan sekarang saya akan memasang penutupnya ya. Nah, ini penutupnya ya, yang terbuat dari kardus bekas. Jadi cukup dicantelkan saja ke lubang yang sudah kita buat. Oke, selesai pemasangan penutupnya ya. Berikutnya akan kita isi air kolamnya. Sekarang kita akan isi ya air embernya ya, atau kolam lelenya dengan air yang sudah diendapkan. Nah, jadi ini air yang sudah saya endapkan selama 1 minggu. Nah, ini pengisian airnya ya, sampai merendam media tanam kangkungnya ya. Jadi gelas plastiknya ini harus sampai terendam, minimal sepertiganya ya. Nah, sepertiganya ya. Nah, segini ya. Kita tambahin lagi sedikit ya. Kita siram juga ininya ya, benih gentingnya, biar ada persediaan buat pertumbuhan kangkung. Udah selesai ya. Nah, sekarang kita semai benih kangkungnya ya. Nah, ini benih kangkungnya yang sudah keluar kecambah ya. Jadi untuk satu media tanam ini cukup 5-7 benih kangkung. Nah, kita pasang ya. Oke, terakhir ya, selesai. Penanaman benihnya sudah selesai ya. Benih kangkungnya, sekarang tinggal menebar benih lelenya. Sebelum menebar benih lelenya, kita akan masukkan larutan atau garam dapur yang sudah dilarutkan dalam air. Nah, ini fungsinya untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme yang dapat membahayakan bagi pertumbuhan lele. Sekarang kita akan tebar lelenya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selesai ya semua proses penerapan atau pembuatan budidaya aquaponik budidamber ya. Budidaya ikan dalam ember dengan menambah ya, menanam kangkung di sekelilingnya. Nah, ini mudah-mudahan tumbuh dengan subur ya, baik kangkungnya maupun lelenya tumbuh dengan sehat. Dan sekarang kita akan tempatkan ya di pekarangan rumah yang ada di sebelah samping rumah saya ini. Yuk, nah, jadi kita tutup dulu ya ininya biar lelenya tidak lompat. Nah, ini ya budik dambernya sudah dipasang nih di pekarangan rumah sebelah samping. Nah, ini di sebelahnya sudah ada budik damber yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini tanaman kangkungnya sudah tumbuh dengan baik, dengan subur, dan saya akan lihat lelenya. Ini lelenya masih pada di dalam. Kita kasih makan dulu. Bu, kasih Bu. Wih, lihat langsung
nyantap. Nah, ini cara pemberian pakannya ya, sedikit-sedikit, jangan langsung diberi pakan banyak, tapi langsung sedikit-sedikit aja. Nah, nanti lihat responnya seperti apa. Kalau responnya sudah mulai berkurang, baru berhenti pemberian pakannya. Nah, ini kayak gini berarti responnya sudah mulai berkurang, jadi disudahi saja pemberian pakannya ya. Nah, sementara yang budik damber yang baru ini jangan dulu diberi pakan, karena ini masih stres ikannya ya, masih dalam penyesuaian dengan kolam yang baru. Jadi baru kita kasih pakan besok harinya. Kita lihat Bu, buka Bu, coba. Nah, kita buka. Nah, ini lihat lelenya ya. Kalau ini airnya masih jernih ya, jadi transparan, bisa kelihatan ke bawah. Jadi kita puasakan dulu sampai esok hari, baru kita kasih pakan. Nah, ini ya, udah kelihatan ya dari tutupnya, berarti lele udah sempat melompat ya. Nah, ditandai ini di kardusnya ini ada tanda basah ya. Ini berarti lele sudah sempat melompat ya. Jadi ini fungsinya ya, tutup kolam ini untuk mencegah lele biar tidak keluar dari kolam. Nah, karena selama masa penyesuaian ya, lele masih dalam kondisi stres dan sering melompat. Jadi kita cegah dengan memasang tutup dengan kardus bekas. Oke, tutup lagi. Kita tutup lagi aja. Dan untuk pemasangannya ya, atau penempatan budik damber ini diusahakan di tempat yang terkena sinar matahari dan ada atap ya di atasnya. Jadi untuk menghindari biar tidak hujan masuk secara langsung. Nah, jadi seperti ini ya. Ini yang saya ada atapnya. Nah, jadi posisi budik dambernya ini berada persis di bawah atap. Jadi kalau ada hujan, airnya tidak masuk ke dalam kolam. Nah, tapi tetap masih ada ya sinar matahari, masih bisa menyinari kolam dan tumbuhan kangkungnya. Jadi masih terjadi proses fotosintesis ya. Oke semuanya, demikian tadi kita sudah lihat bersama cara membuat budik damber atau budidaya lele dan menanam kangkung dalam media tanam ember plastik dengan biaya yang murah. Jadi hanya dengan Rp20.000 bisa berbudidaya lele dan menanam kangkung di pekarangan rumah yang lahannya sempit atau yang lahannya terbatas. Nah, jadi uang Rp20.000 ya hanya untuk membeli benih ikan atau benih lele, benih kangkung, dan pakan lele. Nah, sementara sisanya kita manfaatkan barang-barang yang ada di rumah atau yang ada di sekitar rumah kita. Oke, demikian. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalam.